Persib dibawa juara oleh dia back to back. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas satu orang yang sangat berjasa dan sangat membangkitkan Persib Bandung ya. Seorang ini adalah seorang pelatih asal Kroasia. Siapa dia? Benar, dia adalah Coach Bojan Hodak. Oke, kita bahas ya dia. Dari awal datang Coach Bojan Hodak, waktu itu Persib berada di papan bawah di posisi 13 atau 14 ya waktu itu, pas ditinggalin oleh Coach Luis Milla, teman-teman. Nah, waktu itu datanglah Coach Bojan di 2023, teman-teman. Nah, di situ Bojan kan datang dengan tangan kosong ya. Para pemain udah ada semua. Itu pun bukan pemain keinginan dia, teman-teman, tapi dengan kepintaran dia, dengan kecerdikan dia, dengan strategi dia, membuat para pemain yang ada itu menjadi lebih ganas, lebih Spartan, lebih bertarung, dan bisa menanjak naik ke atas lagi, teman-teman. Dan dari situ mulai banyak permainan-permainan yang sangat statis dan yang penting menghasilkan poin, menangan 3 poin gitu ya, teman-teman. Dan nyatanya benar ya, teman-teman. Pas di akhir musim Persib masuk ke Champions Series tuh, masuk ke semifinal. Dari semifinal melawan Bali bisa menang. Akhirnya final melawan Madura United, itu 2 leg ya, teman-teman, di kandang dan di tandang. Nah, waktu pas di kandang Persib menang 3-0, dan pas di kandang Madura Persib menang 3-1. Itulah pertama kali pelatih asing membawa Persib juara, yaitu Coach Bojan Hodak. Dan Coach Bojan Hodak ini sebelum melatih Persib, dia pelatih yang sudah mau melintang di Asia ya, teman-teman. Selain pernah melatih PSM, dia juga pernah melatih klub dari Vietnam, dari Thailand, dari Korea Selatan, dan dia lebih banyak melatih di Liga Malaysia, teman-teman. Dia pernah melatih Kelantan, JDT, terus Kuala Lumpur FC. Pernah juga dia melatih U17 atau U19 yang Malaysia gitu ya, teman-teman. Nah, pas dia didatangkan oleh Persib, alhamdulillah Bojan Hodak membawa Persib Bandung perubahan yang sangat besar dan bisa mencapai juara selama berapa tahun ya, dari 2014 sampai 2023, itu 1 abad ya, berarti 10 tahun kalau nggak salah gitu ya, jangka waktunya untuk juara lagi gitu di tahun itu 2023-2024. Dan di situ Bojan Hodak sangat selalu aja memberi kejutan gitu, untuk dari starting line up, dari pemain-pemain yang dulu lagi down gitu ya, tidak dalam performa terbaiknya. Di tangan dia, para pemain itu kembali bisa kembali dalam performa terbaiknya, teman-teman. Dan para pemain itu salah satunya kalian bisa tahu lah, kayak Adam Alis, terus Beckham Putra, Mark Klok, ada siapa lagi ya, pokoknya ada beberapa lah gitu ya. Yang Ahmad Agung dulu tuh, dia waktu pas dipinjam dari Borneo kan, Ahmad Agung ini penampilannya
tidak dalam performa terbaik, tapi setelah dipegang Bojan dia menjadi pemain yang sangat diandalkan seperti kayak Adam Alis. Nah, untuk ininya apa, Bojan Hodak ini pinter dalam memilih pemain muda ataupun pemain yang ada untuk bisa menjadi andalan untuk Persib Bandung, teman-teman. Dan Bojan Hodak sangat tegas, sangat lugas, sangat disiplin ya. Makanya Bojan Hodak membuat satu perjanjian untuk berat badan para pemain ataupun official. Jadi untuk berat badan para pemain dan official ini tidak boleh melebihi batas maupun mengurangi berat badannya, harus pas yang dia inginkan oleh Bojan Hodak gitu ya. Dan kalau misalkan ada pemain yang melanggar itu semua, akan didenda sebesar $2.000, teman-teman. Nah, disitulah para pemain Persib, suka Persib, disiplinnya sangat bagus, kekompakannya sangat bagus, karena Bojan Hodak melatih dengan secara kekeluargaan lah, secara emosionalnya sangat bagus, melatihnya sangat baik, walaupun galak, tegas, tapi tidak untuk sosok bapaknya itu sangat tebal ya. Jadi sama pemain-pemain skuad Persib Bandung itu sangat dekat gitu Coach Bojan. Dan alhamdulillah selama Coach Bojan melatih Persib dibawa juara oleh dia back to back. Dan mungkin dalam beberapa pertandingan di musim ini, untuk beberapa pertandingan musim terakhir ini, Persib akan kembali mendapatkan juara, bakal hat-trick juara, teman-teman. Bojan akan membawa Persib untuk juara ketiga kalinya, teman-teman. Kalau misalkan pertandingan sisa di musim ini Persib tidak akan terkalahkan gitu ya. Dan Coach Bojan juga tidak muluk-muluk untuk pengen bermain cantik ataupun gimana gitu ya. Yang penting prinsip Bojan bisa menang, mau 1-0, mau 2-0, atau mau 3-0, yang penting menang dan dapat poin 3 gitu ya, mempertahankan kemenangan gitulah, walaupun bermain tidak cantik gitu, teman-teman. Dan selebihnya untuk Coach Bojan ini pokoknya susah ditebak oleh lawan-lawannya lah. Soalnya Coach Bojan ini ya sama bobotoh aja disebut pelatih aki-aki gede wadul ya, teman-teman. Makanya dia selalu menjebak para lawannya dalam merubah strategi permainan dan merubah para pemainnya gitu ya. Entah itu pas di starting line up yang dikira bakal sama seperti yang sebelumnya gitu dipasang sekarang gitu, misalkan gitu. Kan kemarin melawan Persibaya nih, pemainnya yang dipasang depannya Ramon, William, terus Sadil, di tengah ada Berkinyo. Nah, tiba-tiba nanti nih misalkan hari Senin ngelawan Persik nih, dia selalu ngerubah nih, depannya Enri Jung, di kanan ada Sergio Casel misalkan, atau di kiri ada Beckham, dan di tengah Pemhae gitu. Bisa aja Bojan Hodak merubah semua itu gitu ya, kadang di luar nalar gitu untuk para pemain yang dipasang gitu. Jadi semua pemain yang dipegang oleh Bojan Hodak merata gitu ya, penampilannya sangat Spartan, sangat bagus, daya juangnya sangat keras, sangat memukau lah gitu. Makanya Persib di musim ini pun masih konsisten dan berada di puncak klasmen, teman-teman. Nah, mungkin
segitu ya info dari saya soal hujan Honda. Mohon maaf kalau misalkan ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen. Makasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.